lanjutkan nomor 11. Dari antara unsur-unsur periode ketiga berikut ini yang merupakan reduktor terkuat. Nah, reduktor terkuat ini biasanya adalah unsur yang potensial reduksinya paling negatif atau paling mudah mengalami oksidasi atau energi ionisasinya paling kecil. Kenapa? Karena kalau energi ionisasi paling kecil, unsur ini paling mudah melepaskan elektron kan? Paling mudah teroksidasi. Nah, berarti itu artinya dia adalah reduktor terkuat. Kalau kita urutkan unsur di periode ketiga, natrium itu nomor atomnya 11, magnesium 12, aluminium 13, kemudian sulfur itu 16, dan klor itu 17. Nah, kecenderungan energi ionisasi memang makin ke kanan, makin besar ya. Di situ emang ada pengecualian antara unsur golongan 2A ke 3A, jadi dari Mg ke Al itu kebalik urutannya. Sama antara fosfor dan sulfur juga ya kebalik urutannya. Nah, tapi intinya kita kan hanya akan mencari reduktor terkuat yang paling mudah teroksidasi. Ini udah jelas natrium ya. Nomor 12, unsur periode ketiga yang bersifat amfoter. Nah, bersifat amfoter ini artinya adalah dia bisa menjadi asam dan basa tergantung pasangannya. Nah, yang bersifat amfoter itu biasanya basa yang tidak terlalu kuat tapi asam yang tidak terlalu kuat juga. Kalau kita urutkan unsur di periode ketiga ini, makin ke kanan itu sifat logamnya kan makin rendah, makin susah melepaskan elektron, makin mudah menerima elektron. Nah, jadi makin ke kanan makin bersifat asam. Karena makin ke kanan makin cenderung menjadi anion ya. Jadi sifat asamnya yang makin bertambah. Ingat aja HCl kan asam paling kuat, NaOH basa paling kuat. Nah, kalau makin ke kiri dia makin basa. Yang bersifat amfoter itu biasanya yang di tengah-tengah, aluminium sih ya. Nomor 13. Nah, ini yang udah tadi sedikit disinggung, kita harus mengurutkan unsur periode ketiga berdasarkan kenaikan energi ionisasi pertamanya. Nah, energi ionisasi natrium ini lebih rendah daripada magnesium. Harusnya energi ionisasi aluminium lebih tinggi lagi, tapi karena alasan kestabilan, di situ energi ionisasinya ternyata lebih rendah. Kemudian energi ionisasinya fosfor itu lebih rendah juga daripada sulfur, padahal harusnya sulfur yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya seperti itu sih ya. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling rendah, harusnya jawabannya adalah energi ionisasi Na, Al, Mg, Si, Sp, Cl gitu, Ar yang paling tinggi. Nah, di sini ada anomali aja karena alasan kestabilan. 14. Pernyataan yang tepat mengenai unsur-unsur periode ketiga. Sifat asam bertambah dari kiri ke kanan. Nah, itu betul ya, karena makin ke kanan dia makin asam. Ingat HCl asam kuat. Sifat basa harusnya berkurang dari kiri ke kanan ya, karena basa yang paling kuat itu natrium yang paling kiri. Titik didih dan titik leleh tertinggi dimiliki oleh Si. Nah, ini betul karena biasanya silikon membentuk senyawa kovalen raksasa. Nomor 15, ini diketahui ada 3 unsur periode ketiga. Jadi ini satu periode. Unsur A dan B pada suhu ruang berwujud padat. Oh, C juga. Jadi tiga-tiganya padat. Ya, karena periode 3 ini kebanyakan unsurnya. Oh, ini kebetulan yang ditanya yang berwujud padat ya. Energi ionisasinya yang paling kecil itu adalah unsur unsur B. Energi ionisasi paling kecil pasti paling kiri nih. Struktur molekulnya A itu poliatom, B-nya molekul raksasa, C-nya poliatom juga. Sifat oksidanya A itu asam, biasanya yang paling kanan memang makin asam kan ya, unsur periode ketiga. Yang B-nya amfoter, C-nya asam juga. Nah, kalau diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom, nah ini makin ke kanan nomor atom sih pasti makin besar ya. Di urutannya ini.
Nomor 16. Konfigurasi elektron yang merupakan golongan halogen. Golongan 7A. Ini blok P. Elektron terluarnya jumlahnya 7. Konfigurasi yang pertama, ini golongan 7A ya kelihatan. Blok P. Yang kedua juga. Nah, kalau yang ketiga ini blok D nih. Jumlah elektron valensinya sih 7 ya, 5 ditambah 2. Tapi dia jadinya golongan 7B, bukan 7A. Jadi jawaban yang tepat 1 dan 2 aja. Nomor 17. X adalah unsur golongan halogen. Jika diketahui unsur tersebut membentuk molekul yang memenuhi kaidah oktet, jika berikatan dengan unsur oksigen, maka bentuk molekulnya adalah, nah, X-nya ini golongan halogen. Elektron valensinya 7. Nah, kalau membentuk molekul yang memenuhi kaidah oktet dengan oksigen ini golongan 6A, berarti unsur X-nya harus ada 2 dong. Jadi nanti X-nya oktet, oksigennya juga oktet. Gitu. Nah, ini semuanya oktet, ikatannya ikatan kovalen. Bentuk molekulnya gimana? Berarti senyawa ini adalah senyawa OX2. 1 atom pusat, 2 atom terikat, dan ada 2 pasangan elektron bebas di antara O-nya. Tipe AX2E2. Tipe ini punya 4 daerah elektron, jumlahkan X dan E-nya. Berarti bentuknya mula-mula tetrahedral, tapi sekarang ada 2 PEB di sini. Tolakan PEB lebih kuat menurut teorinya. Nah, jadi bentuknya huruf V. Nomor 18, urutan kenaikan titik didih asam halida. Nah, kalau kita lihat unsur halogen makin ke bawah dalam satu golongan itu pasti makin besar. Jadi kalau berikatan, jarak antara hidrogen dengan misalnya atom fluor di sini, yang satu lagi hidrogen dengan atom iodin, nah jarak antar intinya itu pasti lebih besar jarak antara H dan I. Daya tarik intinya juga akan makin lemah, jadi HI akan lebih mudah melepaskan hidrogen. Makin mudah suatu asam melepaskan hidrogen, sifat asamnya jadi makin kuat. Nah, titik didih juga biasanya dilihat dari MR ya. MR yang paling besarnya HI. Jadi harusnya titik didih paling tinggi itu HI. Cuman jangan lupa HF ini memiliki ikatan hidrogen antara molekulnya. Ini menyebabkan titik didihnya jadi paling tinggi di antara asam-asam halida yang lainnya. Jadi kalau diurutkan nanti titik didih HCl, HBr, dan HI ini akan ngurut berdasarkan kenaikan MR-nya. Nah, titik didih yang paling tinggi justru dilihat dari MR yang paling rendah, justru HF, karena dia memiliki ikatan hidrogen. Jadi urutannya HCl, HBr, HI, nah HF yang paling tinggi. Nomor 19, asam oksihalida yang paling kuat. Nah, asam oksihalida yang paling kuat ini adalah asam yang jumlah O-nya paling banyak. Asam hipoklorit itu HClO, asam klorid HClO2, asam klorida HCl. Nah, asam yang paling kuat, asam oksihalida, berarti pilihan jawabannya tinggal antara A hingga D. Yang E ini bukan asam oksihalida, itu adalah asam halida. Makin banyak O-nya biasanya asamnya makin kuat ya, karena H-nya makin mudah lepas. Nomor 21, bilangan oksidasi iodin dalam senyawa kalium iodat. Kalium K+, iodat itu IO3-. Kalau kita ditanya berapa bilangan oksidasi I-nya, kita hitung dalam ion min ini aja ya. Jadi I-nya +5. Oke, nomor 21 dan selanjutnya kita lanjut di video berikutnya ya.